Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Kosmas Seri Anggoro, channel yang berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang hukum Coulomb, yaitu hukum yang dibuat oleh Coulomb. Jadi Coulomb ini adalah nama orang. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Jadi ketika dua benda yang bermuatan listrik dan mereka berada pada posisi yang berdekatan, ternyata timbul interaksi. Nah, interaksi yang timbul ini bisa tolak-menolak atau tarik-menarik. Interaksi ini ternyata menimbulkan gaya listrik antara keduanya. Nah, orang atau ilmuwan yang meneliti tentang interaksi gaya listrik ini adalah Coulomb, yaitu dengan alatnya yang berupa neraca puntir, dan dia melakukan pengamatan atau eksperimen secara kuantitatif dengan menggunakan alat ini. Nah, untuk alatnya sendiri seperti yang ada pada layar kalian, jadi di bagian sini ini adalah alatnya, namanya neraca puntir. Neraca puntir ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, di bagian K ini merupakan tombol puntir atau penahan atau pemutar, di mana tombol puntir ini adalah sebuah kawat dan dihubungkan pada cermin serta dua bola yang menggantung pada kawat tersebut, dan bola ini disebut bola A. Lalu C ini cermin, kemudian A sendiri yaitu bola yang dapat diberi muatan listrik dan bergerak bebas. Sedangkan B ini bola yang dapat diberi muatan listrik dan posisinya dapat diatur dengan menggunakan tali penggantung. Nah, alat ini sebenarnya cara kerjanya mirip dengan neraca Cavendish. Jadi jika bola A dan bola B itu bermuatan, maka batang yang tergantung pada fiber akan berputar. Untuk menghitung sudut putarnya, Coulomb memutar suspension head atau penahan ke arah yang berlawanan sehingga batang kembali pada posisi semula. Nah, skala yang terbaca pada penahan merupakan besar sudut putar itu. Jadi ketika bola A dan bola B ini kita beri muatan listrik, nanti kan akan timbul interaksi itu. Nah, interaksinya bisa tarik-menarik ataupun torak-menolak, di mana ketika terjadi interaksi itu batang bola A ini akan berputar. Kalau bola A dan B itu muatannya berlawanan jenis, maka A akan berputar mendekat menuju B atau menempel ke arah B, sedangkan kalau bola A dan B itu sejenis, maka bola A akan berputar menjauhi bola B. Nah, hasil dari eksperimen ini yaitu adalah hukum yang diperoleh oleh Coulomb, di mana hukum Coulomb itu menyatakan bahwa dua muatan listrik Q1 dan Q2 akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan gaya F yang arahnya berhimpit dengan garis penghubung keduanya, dan besarnya berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, secara matematis diperoleh persamaan F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi persamaan ini ingin mengatakan bahwa gaya Coulomb itu bergantung pada hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Nah, seperti biasa dalam persamaan-persamaan fisika, untuk membuat setara selalu memerlukan konstanta atau ketetapan, di mana di sini itu ada K, yaitu tetapan Coulomb,
yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, untuk keterangannya, F ini adalah besar gaya kulom, satuannya dalam Newton. Lalu Q ini muatan listrik, satuannya kulom. R ini jarak antara titik pusat dua muatan, satuannya M, meter ya. K ini tetapan tadi, tetapan kulom, satuannya Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, untuk membawa ke satuan-satuan yang lain, artinya ini semua kan satuannya dalam MKS ya, meter ya, dalam sistem MKS. Maka kalau dinyatakan dalam sistem CGS, harga 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat ini setara dengan 1 din cm kuadrat per stat kulom kuadrat. Dan konversi yang lain, kita tahu bahwa 1 kulom itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrokulom. Sehingga 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kulom. Ya kan? Lalu 1 kulom ini juga sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 stat kulom. Dan 1 mikrokulom itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 3. Ya, ini pangkat 3 stat kulom. Nah, untuk interaksi gaya tarik menarik dan tolak menolaknya bisa dilihat dari gambar A dan B ini. Ketika muatannya sejenis atau sama-sama positif, vektor gayanya akan saling berlawanan dan menunjukkan arah yang bertentangan. Artinya arahnya menjauhi dari kedua muatan. Di sini Q1 mengalami gaya kulom akibat Q2 arahnya ke kiri, sedangkan Q2 mengalami gaya kulom akibat muatan 1 arahnya ke kanan karena tertolak. Lalu ketika muatannya berlawanan jenis, gaya antar keduanya atau gaya kulom yang terjadi yaitu saling tarik menarik. Ini ditunjukkan dengan vektor gaya yang menuju ke satu titik atau arahnya mendekat ya, gitu. Jadi bedanya untuk menggambar kejadiannya seperti ini. Nah, persamaan ini, yang persamaan hukum Coulomb ini berlaku untuk benda-benda bermuatan yang ukurannya kecil atau muatan titik yang terpisah pada jarak yang relatif cukup jauh dibandingkan dengan ukuran benda itu. Nah, hukum Coulomb ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebab dengan hukum Coulomb kita bisa mengerti interaksi yang terjadi antara muatan dengan inti atom, atom dengan atom, ataupun antara molekul dengan molekul. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya tentang gejala kelistrikan. Nah, dengan mengenal interaksi-interaksi ini, kini orang mampu menciptakan alat-alat dengan teknologi tinggi seperti TV, kulkas, dan komputer yang sangat berperan dalam kehidupan. Nah, inilah salah satu manfaatnya tentang hukum Coulomb ini atau persamaan Coulomb ini. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita langsung mencoba untuk membahas soal pertama. Hitung gaya Coulomb yang timbul antara dua muatan positif 2 Coulomb dan positif 4 Coulomb yang terpisah sejauh 20 cm. Nah, dari informasi soal ini kita tahu informasi yang kita peroleh yaitu muatan, ya kan, dan jaraknya. Sedangkan yang ditanya adalah gaya Coulomb. Maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan menulis dulu semua informasi yang diperoleh. Yang pertama Q1 itu positif 2 Coulomb, lalu Q2 ini positif 4 Coulomb. Jaraknya ya itu 20 cm. Ini sama dengan 0,2 meter, ya kan? Atau sama aja dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter.
gitu. Kemudian yang ditanyakan yaitu besar gaya Coulombnya. Nah, jawab. Oke, mengacu pada persamaan tentang hukum Coulomb, kita tahu kan persamaan hukum Coulomb tadi kan F sama dengan, yaitu gaya Coulomb ini tergantung atau ditentukan oleh hasil kali antara kedua muatan dibagi dengan jarak yang dikuadratkan dan dikali dengan tetapan Coulomb. Nah, karena ini adalah meter dan Coulomb, maka tetapan Coulombnya kita gunakan yang 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu dalam sistem MKS berarti. Nah, semua informasi dari soal atau yang diperlukan untuk menghitung besarnya gaya Coulomb sudah kita peroleh, yaitu Q1 positif 2, Q2 nya positif 4, dan R nya 2 kali 10 pangkat minus 1, K nya sudah ada. Maka kita tinggal input semua data-data ini ke dalam persamaan hukum Coulomb, yaitu K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 2 Coulomb karena positif, jadi tanda positif negatifnya tidak usah disertakan, tidak masalah. Lalu Q2 4 Coulomb dan R nya 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat gitu ya. Nah, maka kita bisa hitung yang kuadrat dulu. Berarti di atas ini kita dapat 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 4 per kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4, sedangkan 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ingat, kalau bilangan berpangkat dikuadratkan maka pangkatnya dikali dengan 2, berarti diperoleh 10 pangkat negatif 2. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, berarti 4 dengan 4 ya kan, 10 pangkat negatif 2 naik menjadi 10 pangkat 2, sehingga kita peroleh 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2, ingat bahwa perkalian berpangkat 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 2, ketika basisnya sama maka pangkatnya dijumlah, yaitu 9 tambah 2, artinya 10 pangkat 11, begitu ya. Maka di sini kita peroleh 9 kali, ini 9 kali 2 ya, maka ini 18. Nah, 18 kali 10 pangkat 11 Newton gitu. Nah, lanjut ke soal kedua. Hitung besar gaya antara dua muatan positif. Q1 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan Q2 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb yang terpisah sejauh 9 meter. Nah, ini pertanyaan ini sama persis dengan pertanyaan nomor 1. Maka kita bisa langsung hitung ya yang diketahui. Pertama, Q1 yaitu 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, Q2 nya 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, R nya adalah 9 meter ya. Lalu yang ditanyakan sama, yaitu gaya Coulombnya. Jawab. Gunakan persamaan Coulomb lagi, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. K nya kita gunakan 9 ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, ini semua dalam MKS. Karena semua data sudah kita peroleh dari soal, maka kita langsung inputkan datanya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya yaitu 9 kuadrat. Nah, maka diperoleh 9 ya kan kali 5 kali 6 ya. Angka yang
bulat ini kita kalikan dulu, lalu bilangan berpangkatnya kita taruh di belakang ya. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per 9 kuadrat itu kan artinya 9 kali 9. Nah, kita biarkan begitu ya. Nah, di sini kita dapat sederhanakan menjadi 9 kita bagi dengan 9 habis ya. Sisa 30 di atas kan. 30 dibagi 9 itu kita peroleh 30 bagi 9 itu 3,33 ya. Kita ambil dua angka di belakang koma ya. Jadi 3,33. Lalu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 kan 10 pangkat negatif 12 dikali 10 pangkat 9 berarti sisa 10 pangkat negatif 3 ya. Ya kan? Newton. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 2, yaitu besarnya gaya Coulomb yang diperoleh dari Q1 dan Q2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada dua muatan, Q1 harganya 2 kali 10 pangkat negatif 6 dan Q2 harganya 3 kali 10 pangkat negatif 6 yang terpisah sejauh 40 cm. Nah, jika terdapat muatan ketiga sebesar Q3 yaitu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6, maka tentukan gaya yang dialami muatan Q3 di tengah Q1 dan Q2. Berarti pertama-tama kita tulis dulu semua informasi yang kita peroleh kan. Jelas ya di sini Q1, Q2, R-nya sudah ada, Q3-nya sekian, dan yang ditanyakan gaya yang dialami oleh Q3 yang letaknya di tengah, berarti persis di tengah antara Q1 dan Q2. Oke. Q1 itu 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Q2 nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Dan Q3 yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Sedangkan R nya atau jaraknya 40 cm atau sama dengan 0,4 meter atau 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter gitu. Dan di sini kita gunakan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya, karena semuanya dalam MKS. Nah, sekarang untuk mencari gaya Coulomb-nya kita buat sketsa kejadiannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita cermati Q1 dan Q2 berarti nanti ada Q1 yang muatannya positif dan Q2 muatannya positif juga. Ini Q1, ini Q2. Nah, ini terpisah sejauh 40 cm atau 0,4 meter ya kan. Dan ada muatan ketiga yang diletakkan persis di tengah. Nah, dari mana saya tahu ini persis di tengah? Soalnya mengatakan demikian. Ya, maka kita ikuti apa yang dimau soal. Oke. Nah, dari gambar ini kita tahu ketika dua muatan ini atau ketika muatannya ini positif, maka interaksi yang akan terjadi adalah tolak menolak. Nah, yang ditanyakan sekarang gaya yang dialami oleh muatan Q3. Nah, maka kita lihat satu persatu. Q3 akibat Q1 dia akan tertolak ke kanan, ya kan? Nah, ini tertolak ke kanan. Ini saya beri label F3.1. Artinya gaya Coulomb yang dia rasakan muatan Q3 akibat muatan Q1.
Oke, sekarang kita lihat interaksi dengan Q2. Berarti Q3 akan tertolak ke kiri. Ya kan? Di sini saya akan labeli F3.2. Artinya apa? Interaksi atau gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan 3 akibat interaksi dengan muatan Q2 gitu. Nah, karena yang ditanyakan adalah besar gaya Coulomb yang dialami Q3 akibat kedua muatan ini, maka kita perlu hitung satu persatu dulu. Kita hitung gaya Coulomb yang diperoleh akibat muatan Q1. Berarti gaya Coulomb F31 gitu ya, yaitu gaya Coulomb yang dirasakan muatan Q3 akibat muatan Q1. Kita hitung sendiri. F31 sama dengan K kali Q3 kali Q1 dibagi R kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kalau Q3 nya kan 1 kali 10 pangkat negatif 6, Q1 nya 2 kali 10 pangkat negatif 6 per jarak antara Q1 dengan Q3. Karena Q1 dan Q2 itu 0,4 sedangkan Q3 ada di tengahnya, maka jaraknya adalah 0,2 atau 2 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat gitu kan. Maka kita bisa hitung sekarang. Kita buat yang angka bulat ini kita jadikan 1 dulu. 9 kali 1 kali 2 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Yang di bawah berarti 2 kuadrat, itu artinya 2 dikali 2 ya kan. Lalu 10 pangkat negatif 1 kuadrat, berarti 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 1. Kan boleh ya saya tulis begitu. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan 2 kita bisa coret dengan 2 di atas. 10 pangkat negatif 1 dengan 10 pangkat negatif 6, sisa 10 pangkat negatif 5. Ini juga begitu, sisa 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau kita cermati di sini 9 per 2, nanti kita tuliskan aja begitu ya. 9 per 2 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 5 kali 10 pangkat negatif 5. Pangkatnya kita jumlah 9 tambah negatif 5 tambah negatif 5, berarti sisa negatif 1. Berarti tinggal 9 per 2 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Ini untuk F31. Nah, lalu kita hitung gaya Coulomb untuk F32. Artinya gaya Coulomb yang dirasakan muatan 3 akibat muatan 2. Nah, maka kita hitung F3.2 yaitu K Q3 kali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya kan. Q3 nya 1 kali 10 pangkat negatif 6, Q2 nya 3 kali 10 pangkat negatif 6, R nya sama ya karena di tengah-tengah, berarti dia 2 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Nah, ini kita buat yang sama, 9 kali 1 kali 3 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6, yang di bawah 2 kali 2 10 pangkat negatif 1 10 pangkat negatif 1. Ini dapat negatif 5 lagi, ini juga negatif 5. Ini ini nggak bisa dicoret ya, jadi biarkan aja. 9 kali 3 itu 27, yang bawah 2 kali 2 itu 4 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Nah, ini gaya yang terjadi atau yang dirasakan oleh Q3. Tapi kan yang mau dicari adalah totalnya, berarti kita jumlahkan kedua gaya ini.
Ingat, karena gaya itu vektor, maka gaya ini juga memperhatikan arah. Jadi selain memperhatikan nilai, kita juga perhatikan arah dari gayanya. Nah, kita sepakati kalau arahnya ke kiri atau menuju ke X negatif, dia harganya negatif, sedangkan yang ke kanan atau ke timur atau menuju X positif, maka harganya positif. Berarti total gaya atau kita sebut F resultan ya, itu maka F resultan ini diperoleh dari F31 ya, artinya gaya pada muatan 3 akibat muatan 1 ditambah dengan gaya yang terjadi pada muatan 3 akibat muatan kedua. Nah, akibat muatan 1 tadi gayanya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 per 2 kali 10 pangkat minus 1. Nanti di sini 9 per 2 kali 10 pangkat negatif 1 ditambah F32 nya dia ke kiri, berarti ini kita tulis negatif karena arahnya ke kiri. Berarti 2 negatif 27 per 4 dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, maka kita samakan penyebutnya ya. Kita buat per 4. Berarti ini di bawah kali 2, di atas kali 2 18. Ya kan? Kali 10 pangkat negatif 1 minus 27 per 4 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau kalian menemukan bilangan seperti ini, basis 10-nya kan kita bisa keluarkan. Ya kan? Jadi tinggal 18 per 4 dikurangi 27 per 4 dikali 10 pangkat negatif 1, maka diperoleh harga 18 dikurangi 27 itu negatif 9 per 4 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Nah, ini setara dengan 0,225 ya, kalau kita bagi jadi negatif 0,225 Newton gitu. Artinya gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan Q3 itu besarnya 0,225 Newton dan arahnya ke kiri. Totalnya ya, resultannya ke kiri. Jadi gabungan dari dua interaksi ya, antara Q1 dan Q3 dia ke kanan, dan Q3 dan Q2 dia ke kiri. Totalnya 0,225 Newton. Arahnya ke kiri, berarti lebih besar yang F32 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4 ya. Dua muatan sama, Q1 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan Q2 8 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb yang terpisah sejauh 40 cm. Jika terdapat muatan Q3 ya sebesar 1 kali 10 pangkat negatif 6, tentukan, ini tentukan ya, typo, letak Q3 supaya tidak mengalami gaya sedikit pun. Jadi sama dengan atau mirip dengan soal sebelumnya ya. Ada 3 muatan. Tapi di sini dia diminta meletakkan Q3 supaya Q3 ini tidak mengalami gaya sedikit pun. Artinya apa? Gaya totalnya itu 0. Itu maksudnya kalimat ini tuh gaya totalnya atau resultan gayanya adalah 0 gitu. Oke, kita tulis dulu semua informasi yang kita peroleh ya. Jadi diketahui Q1 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, Q2 8 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, dan Q3
adalah 1 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian R-nya ini 0,4 meter ya, atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Berarti karena ini dalam MKS, maka K-nya nanti kita gunakan yang 9 kali 10 pangkat 9 kalau diperlukan ya. Lalu atau kita tulis ya, tetap K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang ditanyakan letak atau posisi ya, letak Q3 supaya resultan gayanya atau FR ya, F totalnya itu 0 gitu. Itu yang diminta di soal nomor 4. Jawab. Oke. Kita gambar dulu sketsa kejadiannya ya. Q1 ini kan muatannya positif, Q2 muatannya positif juga. Lalu ini dihubungkan atau terpisah sejauh 0,4 meter. Oke. Nah, lalu kita harus memprediksi dulu di mana kira-kira kemungkinan yang dapat terjadi supaya Q3 ketika kita letakkan satu garis dengan Q1 dan Q2 itu dia mengalami resultan gayanya sama dengan 0. Oke. Jadi kita perlu memprediksi kira-kira di mana, apakah di sebelah kiri Q1 atau di antara Q1 dan Q2 ya di sini, atau di sebelah kanan Q2. Kan ada 3 kemungkinan ini, ya kan? Nah, maka kita coba uji dulu. Kalau Q3 itu kita letakkan di sebelah kiri Q1, jadi Q3-nya di sini. Oke. Maka kita cek sekarang interaksi Q3 atau gaya Coulomb yang dirasakan Q3 akibat muatan 1 Q1 ya, muatan Q1 karena sama-sama positif maka kan akan tolak menolak. Berarti Q3 ini akan mengalami gaya tolak ke kiri, ya kan? F31. Sedangkan nurut atau interaksi Q3 dengan Q2 karena sama-sama positif juga, berarti dia juga ke kiri. Ini F32. Nah, karena resultan gayanya di sini itu searah atau sama-sama ke kiri, maka tidak mungkin di daerah sini Q3 akan mengalami resultan gayanya sama dengan 0. Tidak mungkin. Nah, sekarang kalau misalkan di sebelah kanan Q2 kita letakkan di sini ya Q3-nya, maka akibat Q2 dia akan tertolak ke kanan juga, ya kan? 3.2. Lalu akibat Q1 sama-sama positif, dia juga akan tertolak ke kanan, F31. Ini juga tidak mungkin. Berarti 2 kemungkinan ini atau 2 ruang itu tidak mungkin menghasilkan resultan gayanya sama dengan 0. Nah, kalau kita letakkan di antara Q1 dan Q2, maka akibat muatan 1 Q3 akan mengalami gaya tolak ke kanan, ya kan? Saya rapikan dulu ya, ke kanan. Oke. Ini F31. Sedangkan akibat Q2 dia akan mengalami gaya atau tertolak ke kiri, F32. Nah, kalau kita lihat dari arah gayanya ini saling berlawanan, maka di antara Q1 dan Q2 ini memungkinkan ketika kita meletakkan Q3 di antara Q1 dan Q2, maka Q3 akan mengalami resultan gayanya sama dengan 0. Itu terjadi ketika besarnya F2
besarnya F32 ini sama dengan F31 kan gitu. Nah sekarang ketika ini sama, posisi Q3 di mana? Nah itu yang kita mau cari tahu. Oke, tapi clue-nya jelas ya. Ini akan 0 atau gaya yang dialami oleh Q3 ini akan 0 kalau F32 sama dengan F31 kan gitu. Jadi kita berangkat dari pengertian ini ya kan. Berarti resultan gayanya FR ya atau sigma, atau ini juga sama aja, sigma ini ya menunjukkan total gaya itu sama dengan 0 ya kan, harus sama dengan 0 karena kita mau mencari nih. Maka artinya apa? Berarti F31 sigma gayanya kan total gayanya yang dialami oleh Q3 kan F31 ya kan, ini karena ke kanan positif dikurangi F32. Nah ini harus sama dengan 0 kan gitu. F31 dikurangi F32 harus sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa pindah F32 ini ke ruas kanan. Maka akan kita peroleh F31 sama dengan F32 ya kan. Nah sekarang kita masukkan persamaannya. Di sini kita dapat Q3 Q1 per R kuadrat, tapi ini R antara Q3 dan Q1 sama dengan Q3 Q2 per R kuadrat gitu ya. Nah dari sini kita bisa sederhanakan K dengan K ini sama, bisa kita coret. Q3 dengan Q3 juga bisa kita coret. Lalu sekarang kita masukkan nilai atau besaran-besaran yang muncul di Q1, Q2 dan R-nya. Nah Q1-nya kan berapa tadi? 2 kali 10 pangkat negatif 6 per R2, R antara 31. Nah ini yang kita perlu misalkan ya, karena kita kan nggak tahu nih ini posisinya di mana, maka itu yang akan kita cari tahu. Berarti kita misalkan aja, kita anggap jarak antara Q1 dan Q3 ini itu adalah X. Oke. Berarti di sini akan muncul X kuadrat kan gitu ya kan. Lalu Q2-nya yaitu 8 kali 10 pangkat negatif 6 per R yang antara Q3 dan Q2 yaitu di sini. Nah kita kan tahu tuh Q1 dan Q2 itu 0,4 meter kan jaraknya, atau 40 cm ya, kita tulis saja 40 cm gitu. Oke. Nah ini dari Q1 sampai Q2, padahal Q1 dan Q3 nya X, berarti jarak Q3 dan Q2 nya kita dapat 40 dikurangi X kan gitu, supaya ada kaitannya dengan variabel X nya yang di ruas kiri. Nah dari sini kita bisa sederhanakan dulu, ini pangkatnya pangkat 6 dengan pangkat 6, kita bisa coret 2 dengan 8, di sini sisa 4, di sini 1 kan. Maka secara sederhana ini kita peroleh 1 per X kuadrat sama dengan 4 per dalam kurung 40 min X kuadrat gitu ya. Nah dari sini kita bisa hitung dengan cara diakar ya kan ini 1 per X kuadrat di ruas kanan itu ada 4 dibagi dalam kurung 40 min X pangkat 2 ya kan. Nah kita bisa hilangkan kuadratnya ini dengan diakar. Nah ruas kiri dulu kita beri akar ya, jadi ini kita beri warna yang beda, ini kita akar, ini juga kita akar. Nah di sini kita peroleh 1 akar dari 1 per X kuadrat, ini dapat 1 per X, di sini dapat 2 per 40 min X
Nah, ini kita kali silang. 40 min X sama dengan 2 kali X, yaitu 2X. Lalu kita jadikan 1 ya. Jadi minus X pindah ke kanan jadi 3X sama dengan 40. X sama dengan 40 per 3. Nah, ini sama dengan 13 1 per 3 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 5 ya. Ini soal pilihan ganda. Jarak antara kedua muatan titik digandakan 3 kali dibandingkan dengan gaya semula. Gaya elektrostatis sekarang di antara kedua muatan adalah titik-titik-titik. A berkurang menjadi 1/9, B berkurang menjadi 1/3, C meningkat 3 kali dan D meningkat 9 kali. Nah, dari soal ini kita bisa dapat informasi dari kalimat pertama, yaitu jaraknya dibuat 3 kalinya. Berarti R2 itu dibuat 3 kali R1. Artinya apa? Berarti dalam soal ini ingin menceritakan atau ingin mengatakan bahwa ada dua keadaan. Keadaan pertama dan keadaan kedua. Karena tidak ada yang membicarakan atau tidak ada informasi yang tertulis apakah muatannya berubah atau tidak, maka dapat disimpulkan di dalam soal ini berarti muatannya dibuat tetap. Artinya keadaannya hanya dirubah pada jaraknya saja. Berarti kalau kita anggap keadaan 1 ya, kita buat gambarnya. Keadaan 1 itu kita anggap jaraknya R gitu ya, sekian. Ini jaraknya R ya, ini antara Q1 dan Q2. Lalu keadaan 2 ini dibuat jaraknya 3 kalinya. Berarti kalau di sini R itu sekian, berarti 3 kali R ya sekian. Gitu. Ini Q1 dan Q2. Jadi muatannya tetap, tapi jaraknya saja yang dibedakan. Nah, ini maka kita akan mencari tahu berapa gaya yang dialami oleh kedua muatan ini untuk keadaan 2 dibandingkan dengan keadaan semula, begitu. Ini maksud soalnya begitu. Jadi yang mau dicari tahu perbandingan antara gaya kedua bandingkan dengan gaya pertama, berapa kalinya gitu. Nah, sekarang ya, kita tahu yang ditanyakan kan perbandingan ya. Perbandingan antara gaya kedua, gaya pada keadaan 2 banding gaya keadaan 1, kan gitu loh. Nah, jawab. Oke, kita berangkat dari informasi ini, dari perbandingan ini, yaitu F2 banding F1 sama dengan K. Ini untuk keadaan 2, berarti yang ini yaitu Q1 kali Q2 per R keadaan 2 kuadrat ya kan. Lalu Q1 kali Q2 per R1 kuadrat gitu. Nah, karena Q1 dan Q2 nya tetap dan K nya ini juga sama antara keduanya kan tetap, maka ini bisa kita coret. Nah, dari sini di matematika kalau kita menemukan 1 per X bagi 1 per Y, kan operasi matematiknya kan 1 per X dikali Y per 1 kan. Nah, anggap aja Q1 Q2 yang bawah ini sebagai 1 dan ini Y nya, maka kita bisa nuliskan itu menjadi begini, F2 per F1 ini sebagai 1 per X, berarti ditulis Q1 Q2 per R2 kuadrat ya dikali R1 kuadrat, karena ini sebagai Y dibalik kan, per Q1 dan Q2. Berarti ini Q1 Q2 nya kan coret, maka kita dapat F2 banding F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita input apa yang diketahui dari soal datanya. F2 per F1, R1 nya karena
R, ya sudah kita buat R aja, R kuadrat. Sedangkan keadaan 2-nya 3R ya kan, berarti jadi 3R pangkat 2. Maka kita peroleh F1 2 per F1 sama dengan R kuadrat per 3R dikuadratkan, berarti 9R kuadrat. R kuadrat yang kita coret, maka kita peroleh berapa? F2 sama dengan 1 per 9 F1. Jadi F2 nya berkurang menjadi 1/9 dari F1. Nah, berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Dan pada soal nomor 6 ini menjadi soal untuk yang terakhir pada pembahasan kali ini tentang hukum Coulomb. Soal nomor 6 mengatakan bahwa gaya elektrostatis di antara dua muatan titik positif adalah F ketika muatan-muatannya terpisah sejauh 0,1 meter. Ketika jarak antara keduanya dirubah menjadi 0,05 meter, gaya elektrostatis di antara keduanya menjadi titik-titik-titik. A 4F dan tarik menarik, B 4 per F dan tarik menarik, C 4F dan tolak menolak, D F per 4 dan tolak menolak. Nah, itu yang diinfokan dari soal ini. Pertama kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui F1-nya sebagai F ya kan. Lalu R1-nya adalah 0,1, R2-nya 0,05 ya kan. Nah, yang ditanyakan berapa F2-nya? Jawab. Oke. Nah, ini kita gambarkan kejadiannya untuk keadaan pertama, berarti antara Q1 dan Q2 ya kan, terpisah sejauh R1 yaitu 0,1 meter. Lalu Q1 dan Q2 yang berikutnya, yang keduanya dirubah kan, jadi 0,05 meter atau setengah dari Q1 kan gitu ya, jaraknya kan begitu toh. Yang kedua ini kan R2 nya menjadi 0,05 meter atau setengahnya dari 0,1. Nah, artinya sekarang kita bisa menuliskan informasi tambahan nih, atau kita bisa menggunakan supaya menjadi lebih sederhana nanti perhitungannya, yaitu R2 ini setengah R1 gitu kan. Nah, soal ini sama persis dengan soal yang sebelumnya. Nah, kalau soal sebelumnya tadi kan kita sudah dapat ya, ketika dalam soal hukum Coulomb ini itu muncul perbandingan antara gaya dan jaraknya, berarti persamaannya kan langsung menjadi ini ya kan, kita sudah peroleh persamaannya kan. Nah, maka kita tinggal gunakan ini aja sekarang. Berarti ketika ada dua keadaan, di mana keadaan itu yang dibandingkan adalah jaraknya, persamaan yang muncul yaitu tadi F2 banding F1 sama dengan R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat gitu kan. Nah, kita masukkan sekarang F2 nya yang mau kita cari tahu. F1 nya sebagai F, R1 nya karena keadaan semula, jadi dia R2 itu setengahnya dari R1, berarti R1 nya kita buat R saja kuadrat ya kan, atau R1 aja kita buat gitu. Lalu R2 nya dia jadi setengah R1. Nah, maka ini setengah dari R1 kuadrat. Nah, maka dari sini kita peroleh F2 banding F1
R1 kuadrat, ya kan? Ini setengah kuadrat kan, jadi dapat 1/4. R-nya juga ikut kuadrat. Itu, jadi ini coret. Maka F2 per F1 ini 1 dibagi 1/4, jadi kan 1 dikali 4/1 kan, atau 4. Maka F2 nya sama dengan, ini udah bukan F1 lagi ya, nah sama dengan 4 kalinya semula, berarti antara A atau C, ya kan, karena 4F. Nah sekarang kita lihat muatannya. Itu dari soal mengatakan kedua muatannya positif, jadi ini kedua muatan positif, maka yang terjadi adalah tolak menolak, berarti jawabannya yang benar C. Demikian, ini adalah pembahasan kita tentang hukum Coulomb. Semoga membantu dan semangat belajar walaupun dalam masa-masa pandemi COVID ini. Sekian dan terima kasih.